Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, serta orang muda Katolik yang gereja banggakan. Malam hari ini kita akan memulai pertemuan gokil. Gokil bukan berarti gila ya, tapi Go Kitab Suci Lingkungan edisi bulan Juli tahun 2022. Sebagaimana biasa, maka urutannya adalah pertama, kita akan buka dengan lagu pembukaan, kemudian tanda salib dan tanda kemenangan, kata pengantar, doa pembukaan, bacaan Injil yang kita ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kemudian kita akan ulas bacaannya. Kita lanjutkan dengan butir permenungan. Malam hari ini cukup 3 butir permenungan. Ya. Lanjut doa umat. Puncaknya adalah kita semua bersepakat berdoa Bapa kami. Lalu doa penutup dan berkat penutup. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan orang muda Katolik yang gereja banggakan. Kita akan mulai membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup selama lebih dari 2 tahun belakangan ini, khususnya melewati masa pandemi, tentu masih menyisakan trauma dan catatan getir bagi sebagian dari kita. Bahkan kita sendiri mengalaminya. Mungkin ada saudara, kerabat, bahkan keluarga inti kita telah menjadi korban penyakit COVID-19. Beberapa pasti saja terimbas dampaknya. Ada yang gaji dipotong, ada yang penerimaannya terpaksa berkurang karena work from home. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita berjuang untuk menghilangkan trauma, memulihkan kesehatan, dan kondisi perekonomian keluarga, sekaligus bisa menolong orang lain yang menderita. Marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Doa pembukaan. Syukur kepadamu Bapa, Tuhan yang murah hati, yang telah membimbing kami melewati masa-masa sulit selama pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak positif dan negatif. Ajarlah kami senantiasa bersuka cita dan kreatif menemukan cara untuk keluar dari persoalan, bahkan memampukan kami menolong sesama yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?
Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah samaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ulasan bacaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan orang muda Katolik kebanggaan gereja. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati dimulai dengan pertanyaan seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Sekali lagi, untuk mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pertanyaan pokoknya adalah perbuatan apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi konsep di kepala orang ahli Taurat ini, kehidupan kekal itu diperoleh melalui perbuatan. Tapi Yesus ladeni. Baik, jadi pertanyaannya adalah perbuatan apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Kita bisa lihat di ayat 27a. Nah, karena dia ahli Taurat, kitab sucinya Taurat, maka mari kita bandingkan dengan Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Ya, khususnya 4-5 dulu ya. Kalimat di ayat 27a itu tidak dikomentari oleh ahli Taurat. Karena yang namanya ahli Taurat, dia sudah hafal betul dan sering berada di rumah ibadat. Bagian Ulangan pasal 6 ayat 4-9, "Dengarlah hai orang Israel, kasihlah Tuhan Allahmu." Seringkali disebut sebagai Shema, bahasa Ibrani yang berarti mendengar. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini doa Yahudi malam dan pagi. Shema Yisrael dipandang sebagai doa yang paling penting dalam agama Yahudi. Bapak Ibu sekalian, Shema ini ya, diikuti dengan perintah ganda kepada orang Israel. Yang pertama, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan di ayat 5. Sedangkan di Ulangan ayat 7-9, untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka. Maka wajar dan pantas persoalan "kasihlah Tuhan Allahmu" final, tidak lagi dipersoalkan oleh ahli Taurat. Yang dia persoalkan adalah, siapakah sesamaku manusia? Kisah seorang Samaria yang murah hati dimulai dengan pertanyaan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawab dengan perumpamaan yang bisa kita lihat di Lukas 10 ayat 30-35. Kisah seorang Samaria yang murah hati itu. Yang pertama adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan seterusnya. Jarak antara Yerusalem ke Yeriko kurang lebih 33 km. Bukan sebuah kebetulan. Itulah umur Yesus hidup di dunia, 33 tahun. Perumpamaan ini adalah gambaran perjalanan dari kota kudus Yerusalem ke kota terkutuk Yeriko melalui Via Dolorosa, jalan sengsara. Kita disambut, kita dirampok, kita dipukul habis-habisan, setengah mati. Ya, bersyukur pada tahun 2008 kami pernah berkunjung ke Yerusalem. Beda, Yerusalem kota yang indah permai. Yeriko kering, gersang, panas. Bahkan sebelah kanan jalan kita sempat menjumpai sebuah hotel lantai 5 yang mangkrak. Di sebelah kiri Gunung Tandus. Dan menurut guide-nya itu, Gunung Tandus itu adalah bukit pencobaan. Kita bisa membayangkan Yeriko, Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Jalanan tentu saja sepi. Cuma dilewati kuda, keledai, atau onta. Bisa kita pahami betapa sepinya jalanan tersebut, sehingga bagi orang yang dirampok atau orang yang disamun, mau teriak minta tolong ke siapa? Teriak seperti apapun nggak ada yang dengar, nggak ada yang bisa tolong. Yang kedua kita lihat imam. Imam yaitu orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan.
Bagaimana reaksinya? Ia melihat orang itu jalan di seberang, tidak buat apa-apa, tidak menolong. Kemudian orang Lewi, bagaimana? Sama. Melihat dari seberang, melewati, tidak menolong. Orang Lewi ini saudara imam. Biasanya orang Lewi itu membaca doa, menyalakan kandil, menjaga kemah suci. Mereka harus dapat membedakan kudus dan tidak kudus, sesuatu itu najis atau tidak najis. Orang Lewi ini sekali lagi lewati saja. Bagaimana dengan orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang tidak murni, warga Israel kelas 2 lah. Melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria ini saling bermusuhan. Sampai dengan pada zaman Yesus itu mereka sudah bermusuhan, mereka saling bertengkar itu sudah 700 tahun lamanya. Persoalan mereka itu adalah persoalan etnisitas. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh tokoh orang Samaria ini? Sungguh menarik hati. Jadi yang pertama, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi untuk menolong orang tersebut. Bagaimana tindakannya? Kita lihat. Ada 7 tindakannya. Pertama, sirami minyak dan anggur ke luka-lukanya tentunya ya. Yang kedua, membalut luka-lukanya. Yang ketiga, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Sekali lagi, tunggangannya sendiri. Itu berarti tidak ada penariknya. Tunggang. Yang keempat, membawanya ke tempat penginapan. Yang kelima, merawatnya. Yang keenam, menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Yang ketujuh, berpesan agar merawat dan membelanjakan uang itu. Jika biaya perawatannya lebih, maka akan menggantikannya pada waktu ia kembali. Siapakah tokoh orang Samaria itu? Yesus menceritakan kisah ini untuk menunjukkan pada ahli Taurat betapa jauhnya ahli Taurat maupun kita dengan orang Samaria itu. Di sisi lain, Yesus menceritakan kisah ini untuk membuat kita sadar, kitalah orang yang disambung itu. Kitalah orang yang malang, yang hancur, yang dipukuli setengah mati oleh masalah-masalah hidup, oleh sakit penyakit, oleh pekerjaan yang tidak keruan, kehilangan pekerjaan, persoalan-persoalan pembulian, macam-macam, komplit. Ya, harapannya dirampok oleh situasi membelenggu. Lalu Yesus datang. Tak seperti imam dan orang Lewi, ia peduli. Keselamatan manusia yang harus diutamakan. Karena itu, dia menyeberangi jalan yang sangat mahal. Dia menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Menderita di kayu salib. Yesus yang menyembuhkan setiap luka kita, mengolesi dengan minyak dan anggur.
karena dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diutusnya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menutupi ketelanjangan kita dan mengasihi kita dengan kasih yang tidak mengenal syarat dan ketentuan. Yesus membawa kita kepada Bapa. Ia berjanji bahwa pertolongannya bukanlah sekali saja, tetapi untuk selamanya. Sebab hanya dialah orang Samaria yang murah hati itu. Bapak Ibu sekalian, orang Samaria yang murah hati itu menitipkan korban, menitipkan kita pada tempat penginapan. Dalam hal ini, komunitas gereja. Dengan pesan agar kita orang percaya, garis miring atau boleh kita katakan sebagai gereja, merawat korban sepenuh hati. Adapun jaminannya 2 dinar, yaitu talenta daya ilahi yang diberikan kepada kita selama pengembaraan ke Yeriko. Pengembaraan kita di dunia yang fana ini. Baiklah, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita coba fokus pada sikap membawa kita ke rumah penginapan, merawat kita, ya, dan berpesan supaya belanjakan 2 dinar ini apabila kurang akan diberikan pada waktu beliau kembali. Sehingga butir permenungan kita pada malam hari ini, refleksi kita adalah yang pertama, mengapa ada orang yang sudah ditolong, yang kita bisa amati sehari-hari di lingkungan kita atau gereja kita, yang dititip di rumah Tuhan atau di gereja, komunitas kita, komunitas orang percaya, tetapi mereka lari keluar dari gereja dan pergi ke penginapan lain, pergi ke rumah lain, pergi gereja lain, bahkan pergi ke tempat yang bukan gereja. Mengapa? Yang kedua, seberapa jauh gereja atau kita mengurus, merawat umat secara rohani maupun jasmani dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan Yesus datang sesuai amanatnya. Dan refleksi yang ketiga adalah kita tahu menjadi sesama berarti berkorban, menolong tanpa pamrih agar orang lain selamat rohani dan jasmani dan kita pun memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, sanggupkah kita? Kalau kita sanggup, maukah kita? Jika kita sanggup dan mau, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda Katolik yang dibanggakan gereja. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Doa umat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang muda Katolik terkasih. Allah Bapa yang telah memberikan Kristus putranya sebagai teladan pengorbanan, telah menunjukkan cinta yang sehabis-habisnya agar kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu layak dan pantas kita menyampaikan doa-doa permohonan kepadanya. Silakan Bapak Ibu membawakan sesuai dengan apa yang dirasakan pada malam hari ini. Mari kita satukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Kita doakan Bapa kami secara bersama-sama. Doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang murah hati, Engkau mengasihi kami dan menginginkan kami semua beroleh hidup yang kekal dengan cara mengasihi Engkau dengan segala daya yang Engkau karuniakan kepada kami, dan kami pun melakukan tindakan nyata dalam mengasihi sesama. Karena itu, kami mohon curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladani tokoh orang Samaria yang murah hati, yakni Putra-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berdaulat bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat penutup, semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga-keluarga kita, serta orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pertemuan Go Kitab Suci Lingkungan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih Tuhan. Amin.